Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sebagai kajian pengganti qadarullah Ustaz Sahal berhalangan hadir. Hari ini kita akan membahas kitab Syarah Hadis Madi Bani Jayani karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Belum nampak. Sebelum kita masuki kitab ini, kita sedikit biografi Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan karya-karya beliau yang sangat padat akan makna dan mendekati dengan perkataan-perkataan salaf. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah kitab Jamil Ulumi wal Hikam. Kitab yang terkenal yang mana kitab ini menjadi kitab paling direkomendasikan oleh para ulama dalam mensyarah kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau di zamannya bukanlah seorang yang terkenal. Beliau termasuk orang yang suka menyendiri, artinya tidak menginginkan nampak di hadapan manusia. Tidak orang yang ingin terkenal hubub zuhur, ingin diekspos, tidak. Tapi beliau seseorang yang bagaimana menjaga niat beliau dari hal-hal yang merusak agamanya. Sehingga tatkala beliau meninggal, kitab beliau menjadi kitab yang terkenal di kalangan para ulama. Walaupun di zaman beliau bukan orang yang terkenal, tapi tatkala meninggal, beliau meninggalkan kitab-kitab yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Dan oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali, jika kita lihat biografi beliau di kitab-kitab biografi, Ibnu Rajab Al-Hambali hanya memiliki sedikit sekali biografinya. Karena beliau orang yang selama hidupnya tidak ingin terkenal, akan tetapi beliau berusaha bagaimana menolong agama ini dengan cara lain, yaitu dengan menyebarkan ilmu melalui kitab-kitab beliau. Dan di antara kitab-kitab beliau adalah kitab Qawaid Ibnu Rajab. Qawaid Ibnu Rajab kitab yang sangat penting sekali dalam ilmu qawaid fikihiyah. Suatu kitab yang sangat berat sekali pembahasannya, akan tetapi dia menjadi kitab yang paling penting di dalam qawaid fikihiyah. Ada suatu kisah Syekh Utsaimin tatkala yang mulazamah dengan Syekh Sa'di membahas kitab Qawaid Ibnu Rajab. Waktu di awal-awal muridnya banyak sekali, tapi sampai di akhir di penghujung kitab hanya tersisa Syekh Utsaimin dan Syekh Sa'di. Karena bagaimana beratnya pembahasan kitab Qawaid Ibnu Rajab dan juga keistimewahan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan akhirnya Syekh Utsaimin ketika wafatnya Syekh Sa'di, beliau menggantikan Syekh Sa'di mengisi di masjid di Unaizah. Ini sekilas tentang Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau adalah seorang ulama yang nasihat-nasihat beliau selalu mengena. Kemarin sudah kita bahas tentang kitab Al-Muhajjah fi Sairi Ad-Duljah, dan sekarang kita akan membahas kitab beliau Syarah Hadis Madi Bani Jayani. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting, yang mana Rasulullah SAW menggambarkan seseorang akan dapat merusak agamanya dengan ketamakan dia dan kecintaan dia terhadap kedudukan dan juga harta. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Madhi bani ja'iyani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil ma'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua serigala yang lapar, kemudian dia dilepaskan di tengah-tengah domba, itu lebih merusak daripada kecintaan, hausnya seseorang terhadap harta, kemudian jabatan untuk agamanya. Artinya tatkala seseorang dia menyebutkan dirinya sangat rakus terhadap jabatan, kedudukan di sisi manusia, ingin dipuji dan lain sebagainya, atau mungkin dia sangat sibuk dengan harta,
selalu difikirkan harta, itu lebih merusak untuk agamanya daripada dua serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah sekelompok domba. Kita lihat kalau seekor serigala lapar dilepas di kawanan domba, kira-kira dombanya tadi akan jadi apa? Tercerai-berai. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan tatkala seseorang di dalam hatinya dia memiliki rasa rakus terhadap jabatan, posisi, entah jabatan di masyarakat maupun jabatan di yayasan atau jabatan dimanapun, dan juga rasa haus dia terhadap harta, itu lebih merusak buat agamanya. Ini gambaran yang sangat agung dari Rasulullah SAW untuk mewanti-wanti hambanya daripada rasa rakus terhadap jabatan dan juga harta dunia. Kemudian di sini disebutkan adz-dzibani, serigala. Kenapa disebutkan serigala? Sebagian ulama mengatakan karena seseorang dia cinta terhadap harta itu tidak langsung, dia rakus tamak terhadap harta, terkadang pelan-pelan. Awalnya dia kecilnya miskin, kemudian tidak apa-apa, kemudian datang harta. Di awal-awal datang harta dia masih zuhud. Di awal-awal datang harta masih bisa istiqomah. Namun tatkala harta bertambah banyak, rasa hatinya mulai terpaut dengan harta. Sehingga tatkala harta sudah mulai menumpuk, istiqomahnya mulai berkurang. Makanya di sini Nabi SAW menggambarkan dengan serigala. Serigala tatkala dia mendatangi domba, dia pelan-pelan kemudian menerkam. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya kalau seandainya orang dia mencari harta dengan hal yang mubah, itu dalam segi waktu itu sudah rugi baginya. Karena apa? Karena dia menggunakan waktu yang seharusnya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan untuk bagaimana mencari harta. Waktu ini yang seharusnya dia gunakan untuk mencari kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk mencari hal-hal yang remeh di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti di akhirat itu seseorang memiliki beberapa derajat sebagaimana di dunia. Di dunia seseorang ada yang miskin, kemudian sederhana, kemudian ada yang pejabat, ada yang tingkat sastranya lebih tinggi. Begitu juga di akhirat. Tidak semua orang yang tatkala di dunia dia memiliki jabatan yang tinggi, posisinya di dunia, belum tentu dia nanti di akhirat dia memiliki kedudukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullan numidda haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Semuanya yaitu orang-orang kafir dan orang-orang muslim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullan numiddu haula wa haula. Orang kafir, orang muslim semuanya diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura, dan tidaklah pemeliharaan engkau akan dilarang. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada makhluknya, seseorang tidak akan bisa menolak. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka suatu derajat antar satu dengan yang lain tatkala di dunia. Begitu juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Dan setiap orang memiliki derajat yang berbeda-beda nanti di hari kiamat. Kalau seandainya di dunia kita tidak bisa memiliki posisi yang tinggi, paling tidak di akhirat kita memiliki posisi yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim khafidatur rafi'ah. Hari kiamat salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah khafidatur rafi'ah. Dia sifatnya akan membuat orang yang awalnya di dunia mungkin tinggi, akan tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ulang kembali susunan-susunan sastra-sastra yang seharusnya. Mungkin di dunia dia sastranya tidak terlalu tinggi, akan tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedekatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tinggi, maka di hari kiamat akan diulang. Yang awalnya dia tinggi, kemudian di akhirat menjadi rendah karena tidak kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan di akhirat tinggi dan tidaknya itu ditentukan dengan amalan, bukan dengan harta. Sahih Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupa bagian engkau terhadap dunia.
Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan la engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau dari akhirat dan jangan lupa terhadap dunia. Pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhirat, kemudian setelahnya jangan lupakan dunia. Akan tapi para ulama mengatakan wala tansa nasibuka minad dunya, artinya engkau cari dunia untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan dunia, artinya jangan lupakan dunia untuk bagaimana mencari kehidupan akhirat. Sekarang dibalik. Kerja yang keras, kerja yang giat, jangan lupa ngaji. Kan kebalik. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan cari akhirat yang rajin, jangan lupa mencari dunia. Cari dunia pun untuk mencari akhirat. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya beliau mengomentari hadis ini, fahada mathalun adimun jiddan darabun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fasadi dinil muslim bil hirsi 'alal mali wasyarif fid dunya. Dan ini adalah permisalan yang sangat agung sekali kata Ibnu Rajab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seseorang yang ia rakus terhadap dunia, itu kerusakan yang dia hasilkan untuk agamanya itu lebih parah daripada kerusakan seseorang yang rakus terhadap daripada domba yang rakus terhadap serigala yang rakus terhadap domba tadi. Kemudian terkadang seseorang dia hanya rakus harta doang, atau ada yang rakus terhadap jabatan doang. Seseorang walaupun dia rakus harta atau jabatan doang, itu sama-sama memiliki potensi yang sangat besar untuk merusak agamanya. Jabatan, berapa banyak orang karena ingin jabatan ini tidak hanya jabatan yang tertulis di struktur yayasan atau di struktur pemerintahan, tidak. Jabatan ini adalah rasa ingin dipuji, manzilah bainan nas. Kata para ulama, namanya riya itu adalah talabul manzilah indan nasi. Riya itu adalah mencari supaya mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Ini adalah termasuk hal yang paling merusak agama seseorang, terutama di zaman sekarang ini, yang mana seseorang ia berusaha bagaimana supaya mendapatkan pengakuan di tengah-tengah orang, supaya dipuji dan lain sebagainya. Ini penyakit yang sangat merusak. Makanya di dalam salah kitab tauhid, disebutkan al-khaufu minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Termasuk kesyirikan itu adalah ketika dia menginginkan manzilah, inginkan dipuji, dudukkan di sisi manusia dengan amal-amal ibadahnya. Thalabul manzilah inda nasi bi'amali as-salihah. Ini adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi agama seseorang. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya antara ikhlas dan juga suka dipuji itu tidak akan bersatu. Antara ikhlas dan suka dipuji itu tidak akan bersatu. Seseorang pada hakikatnya dia suka dipuji, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mengamalkan suatu ibadah karena pujian manusia. Seseorang terkadang dia memiliki sifat-sifat yang buruk di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifat tabiat-tabiat yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Akan tapi sifat-sifat tersebut harus dilawan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innan nasa la'ammaratum bisu. Sungguh jiwa ini sungguh menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Termasuk tadi suka pujian. Bagaimana cara seseorang supaya bisa melawan sifat suka pujian? Yaitu dengan ilmu, dengan belajar, dengan ilmu dan iman. Tatkala seseorang mendapatkan harta, sifat seseorang tatkala dia mendapatkan harta, dia akan merasa dirinya tinggi daripada yang lain. Dia akan merasa dirinya itu lebih mulia daripada yang lain. Itu sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan diberi kemuliaan dia di dunia, kemuliaan berupa harta dan jabatan,
Ia mengatakan fayaqulu rabbi akraman, saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza batalahu rabbu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun tatkala dia diuji dengan kemiskinan, dia merasa dirinya rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bantah, kalla, tidak. Tidak demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa bi aqalli min hisbi min ifsadi bainal hadal ghanam bal imma ay yakuna musawwiyan wa imma aktsar. Artinya kerusakan agama yang dihasilkan itu tidak lebih rendah daripada nafsunya serigala terhadap domba, akan tapi itu bisa jadi sama atau bahkan lebih merusak. Kita lihat tatkala seseorang hartanya cuma mungkin di ATM-nya hanya 50.000, 5 juta, 3 juta, mungkin lebih tenang. Pikirannya tidak terlalu banyak. Tapi tatkala di rekeningnya ratusan miliar, 1 triliun, setiap hari mikirin terus, dihitung-hitung lagi, mikirin lagi, dihitung-hitung lagi. Ini adalah termasuk ujian bagi seseorang tatkala dia memiliki rasa tamak terhadap harta. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan annahu la yaslama min dinil muslim ma hirsi 'alal mali wasyarafi fid dunya illa al-qalil. Sesungguhnya tidak selamat dari tadi agama seseorang muslim karena dia rakus terhadap harta dan juga kemuliaan di dunia illa qalil, kecuali sedikit. Sebagaimana kama annahu la yaslam minal ghanami min ifsadi dhibaini al-madhkuraini fiha illa qalil. Sebagaimana tatkala domba yang ada di tengah-tengah 2 serigala, itu yang selamat dari serigalanya sedikit saja. Ada 1 domba, kemudian ada 2 serigala. Kemudian serigala ini lapar. Maka sedikit kejadian-kejadian seperti ini domba yang selamat. Begitu juga agama seseorang. Tatkala seseorang sudah dimasuki di dalam hatinya al-hirs, rasa rakus terhadap dunia dan juga jabatan, pujian, maka otomatis akan merusak agamanya. Kemudian al-hirs, rasa cinta terhadap dunia itu bertingkat-tingkatan. Rasa cinta terhadap dunia itu tingkat-tingkat. Kita mungkin ada yang sangat cinta dengan dunia sampai pada tingkat dia pelit sekali. Tidak mau memberikan hartanya. Tidak mau dia menginfakkan hartanya sedikit pun. Ada yang mungkin cinta dunia tapi setengahnya saja. Tidak 100% cinta dunia. Masih eman-eman. Dia masih ada harta, tapi kalau mau memberikan masih sedikit-sedikit. Ada yang dia tidak cinta harta sama sekali dan dia menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwasanya seseorang tatkala dia tidak mencintai harta bukan berarti dia harus miskin. Karena miskin dan kaya itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Subhanahu wa taala maka nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami bagi di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka. Ada yang kaya raya akan tapi dia memiliki sifat zuhud. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama salaf. Beliau adalah ulama yang terkenal zuhud akan tapi dia juga memiliki harta. Bahkan beliau memiliki kitab namanya Kitab Az-Zuhd. Beliau mengarang Kitab Az-Zuhd karya Ibnu Al-Mubarak. Tapi uniknya beliau adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta. Bagaimana orang kaya dia bisa zuhud? Yaitu tatkala seseorang dipanggil, ada panggilan-panggilan atau hal-hal yang membutuhkan untuk saluran harta, dia berikan tanpa harus pikir. Karena itu harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang dia tampilannya miskin akan tapi hatinya tamak dengan harta. Ada. Tampilannya miskin, kemudian motornya jadul misalnya, HP-nya jadul, akan tapi hatinya tamak dengan harta. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan dia kaya. Dia tamak dengan harta, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan dia kaya. Makanya Ibnu Rajab dalam kitab ini juga disebutkan kam harisan mahruman wa kam zahidan marzuqan. Kata Ibnu Rajab, berapa banyak orang yang dia rakus terhadap harta, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari kekayaan. Kam harisan mahruman. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa kam
zahidan marzuqan. Berapa banyak orang yang dia nggak butuh harta. Dia nggak butuh harta. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan baginya kaya raya. Allah takdirkan hartanya datang kepada dia tanpa dia minta. Makanya di antara zikir setelah salat yang sering mungkin sebagian kita sering melafadzkannya adalah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi untuk apa hal yang Engkau berikan kepadanya. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mendapatkan rezeki yang banyak, maka la mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan orang tidak akan bisa memberikan atau menjadikan orang kaya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia miskin. Itu doa yang sering kita lafadzkan. Allahumma la ma'adini ma'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal al jaddu. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, walau lam yakun fil hirsi 'alal mali illa tadyi'ul umri syarif alladhi la qimata lahu wa qad kana yumkinu sahibu fi iktisabid darajatil 'ula wan na'imil mulkim. Walaupun kerugian seseorang tatkala dia rakus terhadap harta, kecuali adalah dia menyia-nyiakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam rangka mencari derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kerugian yang sangat bagi seseorang. Fadayyahu bil hirsi fi talabi rizqin madmumin maqsumin la ya'ti minhu illa ma qudira wa qusima. Orang tadi yang dia rakus dan menggunakan umurnya untuk mencari harta, dia menggunakan umurnya yang seharusnya dia gunakan mencari derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan untuk mencari rezeki yang kata Ibnu Rajab yang sudah dibagi dan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan dibagi kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atau mungkin tatkala dia mengumpulkan harta, dia tidak bisa menggunakan hartanya, akan tapi justru hartanya tadi akan dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Makanya beliau mengatakan bal yatrukhu li ghairi, barangkali harta tadi dia sembunyikan, dia tinggalkan untuk orang selainnya. Yang tersisa apa? Wa yabqa hisabuhu alaihi wa naf'uhu li ghairihi. Kemudian di ujung-ujungnya dia akan dihisab dari harta yang dia cari, dan hartanya tadi digunakan oleh ahli warisnya. Sudah dia mengumpulkan harta yang sangat banyak sekali, nanti di hari kiamat dihisab, akan tapi di dunia harta yang banyak sekali tadi dia tidak bisa menikmati. Yang dinikmati justru adalah orang-orang yang ia tinggal mati ahli warisnya. Kemudian di sini dalam hadis ini kata Ibnu Rajab, Rasulullah SAW memberikan sifat madibani ja'iani, tidaklah dua serigala ja'iani yang lapar. Kenapa di sini ada sifat ja'iani? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan ja'iani? Karena sebagai penguat bahwasanya hasil yang dikeluarkan itu sangat merusak. Jadi seseorang tatkala dia memiliki rasa haus terhadap pujian, pengakuan terhadap manusia, dari manusia, dan juga harta, itu sangat merusak untuk agamanya. Berapa banyak waktu yang kita gunakan yang harusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita memikir harta. Berapa banyak tatkala kita bekerja, kita melupakan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari 24 jam. Kira-kira berapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak kita berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk memikirkan dagangan, sibuk memikirkan harta, kemudian menghitung harta dan lain sebagainya, kita lupa. Ingatnya tatkala salat itu masih mending, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi tatkala dia tidak melakukan salat, itu sangat dikhawatirkan bagaimana posisi dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab menukilkan suatu syair, beliau mengatakan wa may yunfik al-ayyama fi jam'i malihi makhafata faqrin falladhi fa'ala al-faqru. Dan barang siapa yang dia mengumpulkan harta di hari-harinya karena khawatir kemiskinan, maka kata Ibnu Rajab falladhi fa'ala al-faqru, yang dia lakukan itu adalah kefakiran.
Tatkala seorang dia sibuk mengumpulkan harta karena dia takut miskin, justru yang dia lakukan itu adalah bentuk daripada kefakiran. Apa tafsirannya? Ibnu Rajab mengatakan dalam bait setelahnya, wala tahsabannal faqra min faqril ghina walakinna faqdad din min aqdamil faqr. Dan janganlah engkau menganggap bahwasanya seseorang yang fakir itu adalah orang yang dia kehilangan kekayaan. Itu bukan orang yang fakir, kata Ibnu Rajab. Akan tapi walakinna faqdad din min aqdamil faqr. Akan tapi orang yang dia kehilangan agamanya itu adalah seburuk-buruk kefakiran. Kefakiran sejati adalah tatkala dia miskin ilmu, miskin agama, miskin kedekatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kefakiran sejati. Seseorang yang dia kaya raya secara zahir saja, tapi sejatinya dia adalah seorang yang miskin. Miskin agama, miskin ilmu, miskin kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita hanya 60 atau 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mar ummati baina 60 wa 70 wa aqallu ma yajuju dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampaui itu. Berapa kita umur kita sekarang? 30, 40, 50. Sudah berapa lagi? Kotanya mau habis. 60 tahun, 70 tahun expired. Coba di sini yang umurnya 70 tahun ke atas, sedikit sekali bisa dihitung jari. Ini membuktikan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Bahwasanya umur umatku amar ummati baina sitina wa sab'in. Kita lihat di jalan-jalan, di mall atau mungkin di pasar, umur 70 tahun ke atas sedikit. Artinya umur kita hanya sebentar. Maka kita gunakan umur ini bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 detik umur kita itu memiliki manfaat yang besar nanti di hari kiamat. Tatkala kita gunakan untuk berzikir la ilaha illallah 1 detik, subhanallah 1 detik, alhamdulillah 1 detik. Kalau kita gunakan, kalau kita tahu bagaimana asyaraf hadal umr, kemuliaan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita akan gunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab menukilkan asar Israiliyah yang mengatakan ar-rizqu maqsumun, rizki itu terbagi. Wal harisu mahrumun ibnu Adam idza afnaita umraka fi talabid dunya famata tabil akhirah. Rizki itu sudah dibagi. Dan terkadang orang-orang yang dia sibuk terhadap harta, mereka justru tidak mendapatkan kekayaan. Ada orang yang saya ingin kaya. Setiap hari ngomongin harta, pengen kaya, tapi sampai meninggal nggak kaya-kaya juga. Ngobrolin harta, ngobrolin bisnis dan lain sebagainya, sampai meninggal nggak mendapatkan kekayaan yang ia inginkan. Makanya di sini katakan ibn Adam, idza afnaita umraka fi talabid dunya famata tabil akhirah. Wahai ibn Adam, jika engkau menggunakan harta engkau, menghabiskan harta engkau untuk mencari dunia, kapan engkau untuk mencari akhirat? Kita kadang gunakan akhirat adalah ketika sela-sela waktu saja. Ada kadang seseorang dia beralibi, kan bekerja adalah ibadah. Soalnya bekerja adalah ibadah. Tapi jangan gunakan itu sebagai alasan untuk supaya beribadah yang Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW ajarkan dan Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salat, kemudian zakat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Terkadang orang beralasan cari dunia ibadah. Cari dunia itu adalah ibadah hanya sebagai pelarian saja. Karena malas membaca Quran, dia beralasan karena cari dunia ibadah, katanya seperti itu. Makanya disebutkan bahwasanya di dalam Al-Quranul Karim kebanyakan manusia memiliki sifat suka membantah. Tatkala surah ibadah, kan cari dunia juga ibadah juga. Manusia terkadang dia memiliki sifat-sifat yang sebagaimana dikatakan yang secara syariat itu menyelisih syariat. Sifat al-bukhl, kemudian sifat suka membantah, sikap sombong dan lain sebagainya. Akan tapi sikap-sikap ini bukan untuk diturutin. Sikap-sikap di sini adalah untuk dilawan. Makanya termasuk macam-macam jihad, dan termasuk jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Musuh kita tidak hanya syaitan. Musuh kita selain syaitan adalah musuh hawa nafsu. Ada 2 musuh. Musuh dari dalam, kemudian musuh dari luar. Musuh dari dalam itu adalah hawa nafsu kita. Makanya di dalam Al-Quranul Karim ada surat Al-Mu'awwidatan yang
kita kenal dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan An-Nas, dua surat ini mengandung, yang satunya adalah mengandung berlindung diri daripada godaan syaitan, yang satu lagi berlindung diri dari godaan dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Godaan dari syaitan. Godaan dari yuwaswisu dalam diri, ya yuwaswisu fi sudurin nas. Waswas dalam diri. Itu adalah godaan dari dalam jiwa kita. Kemudian juga godaan dari syaitan juga. Maka kita harus mewaspadai diri kita sendiri. Apakah kita memiliki sifat-sifat yang buruk atau tidak? Kita koreksi, kita evaluasi. Kalau kita di dalam proyek misalnya, kita ada proyek, ada suatu program, kita ada evaluasinya. Apa yang kurang? Mana yang perlu diperbaiki? Itu proyek duniawi. Maka di proyek akhirat, terutama jiwa kita gunakan evaluasi. Kita evaluasi diri kita. Kita punya kekurangan apa? Oh, kita gampang hasad, kita gampang marah, kita pelit, kita suka malas untuk salat tahajud, kita malas untuk berzikir. Kita koreksi, kita catat, kita buat target, kita harus memperbaiki. Tahun depan hilangkan sifat ini, tahun depan kita hilangkan sifat ini. Ini adalah proyek akhirat. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Jangan dunia terus yang dievaluasi, tapi diri kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian mengevaluasi diri kalian sebelum nanti di hari kiamat kalian akan dihisab. Fa innal yawma 'amalun wal hisab wa ghadan hisabun wal 'amal. Karena hari ini adalah hari untuk beramal dan tidak ada hisab yang hakiki nanti di hari kiamat. Makanya ketika kita di dunia, kita bagaimana menghisab diri kita dengan beramal yang baik, kemudian memperbaiki apa yang kurang di antara diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk maupun ibadah-ibadah yang buruk. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, idza kunta fid dunya 'anil khairi 'ajiyan fama anta fi yaumil qiyamati shani'. Jika engkau di dunia mengerjakan hal-hal yang baik, engkau aja lemah, tidak bisa bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka apa yang engkau perbuat nanti di hari kiamat? Kalau kita lihat ada suatu tulisan, seorang dia bersama orang kaya, dia datang kepada orang kaya. Kemudian dia di masjid ada orang yang beribadah, mungkin gambarnya seperti orang itikaf dan lain sebagainya. Dia mengatakan, antum melihat orang-orang yang di saf pertama itu, kira-kira orang-orang jabatan tinggi atau orang-orang yang dia hartanya pas-pasan? Dia mengatakan orang-orang yang di saf pertama itu adalah hartanya yang sedikit, atau mungkin hartanya pas-pasan, tidak terlalu kaya, bukan miliarder, bukan triliuner, bukan jabatan. Maka dia mengatakan itulah gambaran seorang nanti di hari kiamat. Artinya posisi seseorang di hari kiamat nanti. Kalau di dunia orang-orang yang mereka tampilannya tampak kaya raya, mobilnya mewah, hartanya mewah, tapi tidak nampak di saf-saf terdepan tatkala dia datang musim-musim Ramadan atau musim-musim yang lainnya, atau mungkin di hari-hari biasa tidak nampak dia melakukan ibadah di depan, di sosok pertama. Dikhawatirkan nanti di hari kiamat dia termasuk di barisan paling belakang, atau mungkin justru dia tidak memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala karena dia lalai dengan kehidupan dunia. Kemudian Ibnu Rajab beliau mengutip perkataan salaf, idza kana al-qadaru haqqan fal hirsu batil wa idza kana al-'udru qadaru fin nasi tibaan fa thiqatu bi kulli ahadin ajiz wa idza kana al-mautu li kulli ahadin rasidan fa tuma'ninatu ila dunya hamkun. Beliau mengatakan secara ringkas bahwasanya di penghujung perkataan salaf tadi, wa idza kana al-mautu likulli ahadin rasidan fatuma'ninatu ila dunya hamkun. Jika kematian itu pasti akan mengintai seseorang, maka dia merasa tenang hidup di dunia itu adalah suatu kebutuhan, suatu kebodohan. Tatkala dia merasa tenang, merasa nyaman, dia sibuk dengan kehidupan dunia, maka itu adalah suatu kebutuhan yang dia lakukan, karena seorang pasti dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada pasti kalian akan mendapatkan kematian.
Kemudian Ibnu Rajab mengatakan wa kana rahimahullah yaqul, beliau mengutipkan bagaimana perkataan sebagian ulama, ya ikhwata wa saudaraku, la taghbitu harisan ala tharwati wa sa'ati fi baksabin wala malin. Janganlah engkau merasa iri, merasa ingin, merasa dengki terhadap orang yang dia sangat rakus terhadap kekayaan dan juga harta. Dan lihatlah dia dengan penglihatan yang al-maqt, penglihatan tidak terlalu takjub. Dia, kenapa dia cari dunia? Kenapa? Beliau mengatakan karena nanti di hari kiamat dia akan dihadapkan dengan hari al-ma'ad, pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia sombong? Bagaimana dia bisa sombong dengan kekayaannya sehingga nanti di hari kiamat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dihisab, yang bermanfaat bagi dia adalah hartanya, bukan amalannya, bukan hartanya. Maka tatkala seseorang dia sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, kita lihat dengan penglihatan yang remeh. Ngapain sombong dengan harta? Nanti juga meninggal. Kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya nanti di hari kiamat. Nah, khalas ada muadzin. Nah, kemudian Ibnu Rajab menukilkan perkataan tadi, fal al-hirsu hirsani, hirsu faji wa hirsu nafi. Seseorang dia memiliki kerakusan itu ada dua macam. Ada kerakusan yang itu menyakitkan buat seseorang, ada rasa rakus yang dia bermanfaat bagi seseorang. Yang pertama adalah rakus dalam menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rakus dalam mencari kehidupan dunia. Rakus terhadap dunia adalah rakus yang sangat menyakitkan, karena nanti dia akan mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak sempat beramal sebagaimana orang-orang yang tatkala dia beramal di dunia. Nam adal muadzin. Khalas. Sudah. Nah.
Sedikit melanjutkan. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menukilkan bahwasanya sebagian ahli hikmah, beliau menukilkan perkataan, beliau memberikan surat, menuliskan kepada seorang yang dia rakus terhadap dunia, saudaranya yang dia rakus terhadap dunia. Amma ba'du fa innaka asbahta harisan 'ala dunya takhdumuha wa hiya tasjuruka an nafsiha bil a'radi wal amradi wal afati wal ilal ka'annaka lam tar harisan mahruman wala zahidan marzuqan wala maitan an kathirin wala mubtaliqan min ad-dunya bil yasiri. Beliau memberikan nasihat, engkau mencari dunia dengan sangat semangat sekali, dan engkau menjadi orang yang selalu khadimah, menjadi budak dunia. Kemudian beliau mengatakan ka'annaka lam tara harisan mahruman, seakan-akan engkau enggak tahu berapa banyak orang yang dia rakus terhadap kehidupan dunia, justru dia mahrum, dia tidak mendapatkan harta dunia. Wakam wala zahidan marzukan, dan banyak orang yang dia zuhud, akan tapi justru dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia meninggal dalam keadaan dia rakus terhadap dunia, akan tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia capai, sudah menghabiskan waktunya yang harusnya dia untuk mencarikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun justru dia habiskan untuk mencari kehidupan dunia. Taib, aku lihat, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.